Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga, kelas A2 Pagi Manajemen, NIM 1910416905, dosen Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membaca ringkasan bab 5, Desain User Experience. Yang pertama dulu, di sini ada pendahuluannya. Desain user experience adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus. Karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya, situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman. Tapi situs web user experience dikatakan hebat bila situs web user experience tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. Dalam praktiknya, user experience untuk situs web perusahaan, audiens, atau konteks tertentu dapat berbeda, tetapi prinsipnya tetap sama, memberikan pengalaman hebat kepada pengguna dan mempermudahkan mereka untuk mengkonversi ke tujuan yang Anda inginkan. Di sini kita akan memahami desain user experience. User experience dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. Bidang user experience penuh dengan jargon yang kedengaran mirip, jadi ini merupakan paduan singkat tentang istilah-istilah yang harus Anda ketahui. User experience atau UX adalah kepuasan keseluruhan yang dapat penggunaan dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Manfaat user experience. Manfaat nyata untuk menerapkan desain user experience strategi pemasaran digital. Good user experience adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika titik sentuh online Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan, pelanggan Anda tidak akan punya alasan untuk mencari di tempat lain. Di sini kita akan melihat desain berpusat pada penggunaannya. Desain pengalaman, penggunaan prinsip-prinsip inti dari desain user experience tentu saja banyak pengguna mungkin tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Adalah tugas praktis user experience untuk menemukan ini melalui penelitian dan menafsirkan sebaik mungkin. Kebergunaan dan kompetensinya. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Seth Crook, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tapi mereka seharusnya melakukannya. Menurut Crook 1997 sampai 2013. Kesederhanaannya dalam proyek user experience, opsi yang lebih sederhana hampir selalu lebih baik, lebih ramah penggunanya. Meskipun layanan atau produk Anda mungkin rumit, itu tidak berarti portal web Anda harus berhadapan dengan pelanggan. Fakta pentingnya untuk diingat bahwa sebagian besar pengalaman hanya menginginkan informasi paling mendasar dari Anda, seperti apa ini dan bagaimana cara kerjanya. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat, dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. Mobile user experience. Ponsel tidak boleh menjadi renungan di user experience atau upaya digital lainnya, harus diprioritaskan dalam strategi, desain, dan implementasi. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluruh lebih dahulu dan kemudian menyesuaikan untuk web ahli-ahli sebaliknya. Perangkat seluler. Salah satu tantangan terbesar bagi ponsel user experience, dan memang setiap usaha yang melibatkan seluler, adalah banyaknya kategori dan model perangkat yang berbeda yang tersedia. Satu perkiraan mendapatkan jumlah model handset ponsel lebih dari 6.300 menjalankan lebih dari 20 sistem operasi yang berbeda. SEMA Mobile 2011. Penggunaan seluler dapat berbeda dari penggunaan desktop. Ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah konteks penggunaan ponsel, misalnya duduk-duduk di sofa versus bergegas-gegas ke pertemuan. Di sini keterbatasan ponsel. Meskipun ada banyak manfaat untuk seluler, ada juga tantangan yang perlu diatasi oleh praktis user experience. Layar kecil, bahkan smartphone terbesar ada layar berkali-kali lebih kecil dari laptop standar, dan tablet berada di antara keduanya. Ini cukup sederhana, berarti bahwa penggunaan memiliki yang jauh lebih kecil. Prinsip user experience seluler universal. Di sini ada 3 pendekatan utama untuk membuat konten yang dapat diakses seluler. Yang pertama itu situs web seluler, 2 aplikasi asli dan web. Yang ketiga situs web responsif. Panduan langkah
demi langkah untuk desain user experience. Proses desain UX terjadi sebelum, selama, dan setelah situs web sedang dibangun. Ikatan ini sangat erat dengan strategi dan penelitian pengembangan dan desain web, SEO, strategi dan pembuatan konten, dan optimasi konversi nanti. Melakukan penelitian dan penemuan. Langkah pertama melibatkan melakukan penelitian terperinci tentang bisnis, penggunaan, dan teknologi yang terlibat. Di sini buat struktur dasar situs. Arsitektur informasi atau IA adalah tentang mengolah informasi, mengambil banyak data mentah, dan menerapkan alat dan teknik agar dapat diolah dan digunakan. Tujuan dari ini adalah untuk membuat komunikasi dan pemahaman lebih mudah dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang logis, jelas, dan akrab. Di sini kita akan menganalisis konten. Jika Anda bekerja pada situs web yang sudah ada, itu akan diisi dengan berbagai konten. Dalam hal ini, Anda perlu melakukan audit konten yang merupakan pemeriksaan dan evaluasi materi yang ada. Bangun navigasi. Navigasi harus memandu penggunaan dan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hal tentang menu. Di sini ada contoh buat tata letak. Di sini ada sebuah gambar. Yang pertama header atau left sidebar, central content, right sidebar. Masing-masing di sini biasanya berisi jenis elemen dan konten tertentu sepertinya, dan menyediakan alat dasar, logo, navigasi utama, fitur masuk, dan bila pencarian area konten sentral digunakan untuk menjadikan konten utama. Merakit elemen-elemen lainnya. Setelah Anda mendefinisikan konten, Anda dapat memetakan tata letak dasar setiap halaman. Anda perlu menambahkan semua elemen tambahan yang diperlukan situs web Anda. Ingat bahwa halaman tersebut seharusnya hanya berisi elemen-elemen yang mungkin diperlukan oleh pengguna untuk mendukung di tugas mereka. Positioning. Pencarian akan menjadi titik awal utama untuk situs Anda, atau itu akan menjadi alat tambahan yang berguna. Melakukan pengujian. Pengujian penggunaan berarti memberikan satu atau lebih pengguna akses ke situs web atau prototip dan mengamati bagaimana mereka berperilaku ketika menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Baik, itulah ringkasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.